Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Taufik Auto Gallery. Di video kali ini saya akan membahas dua pertanyaan dari kalian. Yang pertama, mobil yang udah pernah turun mesin layak dibeli atau tidak. Yang kedua, itu mobil bekas laka apa bekas banjir, rekomendasi yang mana? Oke, jadi saya bahas yang pertama dulu ya. Mobil turun mesin itu udah saya bahas di video akun media sosial saya di TikTok sama Instagram. Nah, kemarin itu sempat berburu Kijang Innova tahun 2009, pesanannya Pak Ridwan orang Lampung. Beliau itu pesan di saya ngasihnya nggak mau yang ecek-ecek, yang abal-abal, itu nggak mau, yang pastinya kondisi istimewa, kondisi super. Nah, ada 3 keuntungan mobil yang udah pernah turun mesin. Yang pertama itu performa itu jauh lebih bagus daripada yang sebelumnya. Yang kedua itu jadi kerak-kerak itu bersih semua. Nah, yang ketiga itu tampilan mobil, tampilan mesin itu jadi bersih ya, soalnya habis turun mesin. Nah, kenapa kemarin nggak jadi saya ambil? Jadi gini, ada 3 penyebab mobil turun mesin. Yang pertama itu tersumbatnya air radiator, yang kedua itu nerjang banjir sehingga air masuk ke mesin. Yang ketiga itu dari perawatan oli, kurangnya perawatan oli itu yang parah ya, yang apa namanya agak serem gitu. Nah, kemarin itu Kijang Innova katanya habis dipakai perjalanan ke Malang, belum sampai Malang malah, ini katanya sih belum sampai Malang lampu engine-nya tuh nyala, terus beliau masih awam soal mobil, akhirnya keluar asap dari kap. Nah, mau nggak mau overhaul ataupun turun mesin kayak gitu. Turun mesinnya di Jawa Timur ya, akhirnya dibawa ke Jakarta dijual kayak gitu. Nah, kenapa nggak jadi saya ambil, padahal performa kalau mobil yang udah pernah turun mesin itu jauh lebih bagus, jauh lebih baik. Jadi gini guys, mobil itu tergantung dari usernya, tergantung dari bengkelnya. Bengkel itu ada tahapan, ada bengkel yang biasa, ada yang luar biasa gitu. Kalau luar biasa kan nggak dilakukan lagi ya. Nah, kalau yang biasa kan pasti banyak bisa diajak kerjasama lah, sesuai budget atau bisa diakal-akalin kayak gitu. Jadi gini, contohnya, saya pernah punya Avanza 2010, pemakaian saya pribadi, itu saya pakai ke Tawangmangu, nggak tahu olinya habis, mau nggak mau turun mesin, singkat cerita kayak gitu ya. Dibawa ke bawah, turun mesin, habis 8 juta, singkat cerita ini. Nah, itu dipakai berapa minggu, turun mesin lagi. Soalnya tersumbat air radiator. Ini pengalaman pertama saya turun mesin, jadi itu udah pusing banget kayak gitu. Aduh, habis turun mesin ini turun mesin lagi, jadi saya harus nyediain budget yang double. Habis itu rewel lagi, nggak taunya packingnya itu kurang, packingnya itu nggak sesempurna, nggak, emang semua nggak ada yang sempurna, packingnya itu kurang maksimal, jadi olinya netes. Berarti 3 kali pengerjaan. Habis itu nggak mau saya ambil pusing, langsung saya jual. Jadi simpelnya, kalau di bengkel biasa, contohnya ada 4 piston, yang 2 itu harus ganti. Nah, yang 2 itu layak pakai. Biasanya kalau bengkel biasa, wah ini masih layak pakai nih, mau dipakai nggak? Sayang banget, daripada buang-buang uang. Nah, kita kan mau nggak mau, ya udahlah pak, masih layak pakai ini kayak gitu. Padahal kalau ganti satu, harusnya itu ganti semua, karena ngaruh di umur, karena ini baru, terus yang ini bekas kayak gitu. Salah satu contohnya kayak gitu. Nah, itu perkara yang nggak pasti, makanya saya perkara yang nggak pasti itu nggak usah diambil resiko. Kayak Kijang Innova kemarin yang udah pernah turun mesin, itu perkara yang nggak pasti. Lagian kondisinya juga acak-acakan, makanya saya malas ngambil. Oke, yang bekas turun mesin udah terjawab. Itu tergantung dari pengguna, tergantung dari bengkelnya yang biasa apa yang luar biasa. Kalau luar biasa kalian ngeceknya harus detail kayak gitu. Pertanyaan kedua, mending mana mobil bekas laka apa bekas banjir?
kayak gitu. Nah, bekas laka itu macam-macam, ada yang parah, ada yang nyundul doang itu dikatakan bekas laka, ada yang mobil parkir ditabrak motor atau mobil itu dikatakan bekas laka. Itu jadi mobil bekas laka itu macam-macam. Nah, kalau menurut saya pribadi, bekas laka itu mobil yang dikendarai terus kecelakaan, itu namanya bekas laka. Nah, itu yang saya hindari. Karena apa? Karena biasanya kalau udah diperbaiki semaksimal mungkin perbaikan, itu dipakai lagi udah nggak hoki, nggak tahu kenapa bawaannya tuh sial mulu. Jangankan make, saya aja jual itu ada aja halangannya, itu ada aja kayak gitu. Kalau mobil yang posisi berhenti terus ditabrak, itu oke lah, kalau harganya miring itu nggak masalah, masih bisa dibuat perbandingan ya, kayak gitu. Kalian harus bisa bedain mana bekas laka sama mobil yang bekas nyundul kayak gitu. Kalau nyundul kan parkir terus orangnya belajar apa gimana gitu kan, nabrak, itu kan harus diperbaiki. Nah, diperbaiki kan sebelah situ doang. Orang kalau kayak mediator terus kayak kita kan ngeceknya, wah ini bekas laka nih, enggak kayak gitu. Padahal kalau diteliti itu nggak bekas laka. Kalian harus bisa bedain mana bekas laka, mana bekas nyundul doang kayak gitu. Terus bekas banjir, ini saya jelasin dulu ya, nanti rekomendasi enggaknya nanti saya sebutin di belakang. Terus bekas banjir, oke lah, tahun 2016 ke bawah bekas banjir itu emang warning banget, bahaya banget. Soalnya belum banyak bengkel sepintar sekarang. Kalau sekarang itu bengkelnya pinter-pinter guys. Jadi ini tuh video udah pernah saya bahas bekas banjir bareng sama Mas Wahid waktu silaturahmi di rumahnya Mas Wahid. Pas Mas Wahid beli ek taksi itu. Nah, mobil bekas banjir sekarang itu banyak obatnya, terutama di kelistrikan. Kalau mesin habis turun mesin cuma dibersihin, habis itu dipasang lagi, diangkat lagi kan udah beres. Jadi lebih enteng lagi ya, performa lebih bagus ya kalau bekas banjir. Nah, ini yang warning banget, yang perlu diperhatikan itu soal kelistrikan. Nggak lucu kan kita bawa bekas banjir terus dipakai perjalanan, kelistrikan konslet, mobil mati. Soalnya kalau kelistrikan itu lebih lebih sulit lagi daripada mesin kayak gitu. Kita harus nyari mana nih penyakitnya kalau mobil. Nah, itu yang perlu dihindari cuma itu. Itu pun di tahun 2016 ke belakang ya, ke bawah. Kalau sekarang itu banyak banget bengkel yang pinter ngakalin. Salah satunya cuma soket doang bekas banjir itu cuma disemprot doang, itu udah menghambat konsleting kayak gitu. Banyak kok di bengkel-bengkel. Saya obatnya kurang tahu, itu katanya rahasia. Sempat saya tanyain dulu sih, nggak tahu kalau sekarang kan sekarang banyak informasi. Nah, terus gimana kalau untuk pemakaian, rekomendasi mana? Kalau saya, kalau bekas laka parah sama bekas banjir, saya mending bekas banjir. Soalnya bekas banjir sekarang bengkel udah banyak yang pinter, terutama di soket, terus kedua di detailing. Nah, kita itu kadang ngecek mobil nggak bisa ngebedain mana bekas banjir, mana mobil yang habis di detailing di salon kayak gitu. Saya sering kayak gitu. Mas, ini mobil bekas banjir apa bekas salon? Oh, itu bekas salon kok Pak, bekas salon kok Mas. Ini ada videonya, ini ada fotonya. Padahal fotonya pas waktu di detailing kayak gitu. Sekarang kan banyak bengkel detailing ya, murah lagi. 800.000 udah detailing. Padahal aslinya detailing itu di atas 2 juta ya. Nah, dulu tapi sekarang banyak orang udah ngerti ya, jadi murah. Itu lebih enaknya, lebih rekomendasi ke bekas banjir. Soalnya bekas banjir sekarang udah banyak yang bisa ngakalin, terus pengerjaannya juga maksimal gitu. Oke, mungkin kalau dalam waktu pemakaian jarak yang panjang saya belum pernah. Cuman kalau
bekas banjir sama bekas laka, keduanya itu dalam waktu singkat saya udah sering pakai. Saya sering ngambil juga kayak gitu, tapi nggak dijual ke user ya pastinya. Itu sebuah rahasia banget, sebuah rahasia. Yang pasti saya pernah ngambil mobil bekas banjir sama bekas laka. Paling sering saya sebutin waktu live ya, kenapa saya ngambil mobil bekas laka sama bekas banjir. Saya sering nyebutin kok di live. Yang pesen mobil ke saya pasti saya sering nyebutin juga. Makanya saya tahu mobil yang orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah mobilnya itu dari mana, itu kadang saya ini saya pernah lihat mobil ini, mobil ini pernah saya cek, kadang kayak gitu. Ini sekedar sharing ya. Jadi kalau bekas banjir sama bekas laka, untuk pemakaian jarak panjang saya belum pernah. Kalau jarak pendek kayak setahun gitu, setahun apa 2 tahun, saya lebih milih bekas banjir. Soalnya kalau bekas banjir kalau udah rapi itu nggak ada bedanya sama bekas banjir kan. Zaman dulu ya. Kalau zaman dulu kan meskipun udah dicuci di salon, ada aja lumpurnya di dalam kabin itu. Jadi baunya itu masih tersisa. Sekarang udah enggak. Sekarang banyak bengkel yang pintar. Nah, kalau bekas banjir itu ngaruh di besi sama enggaknya, katanya itu ada obatnya juga sebelum di sebelum di pengerjaan itu dikasih obat dan lain sebagainya. Saya kurang paham, kurang detail. Yang pasti kalau saya lebih milih bekas banjir daripada bekas laka. Kalau bekas laka yang nggak parah, saya mending bekas laka yang nggak parah. Karena bekas laka itu bawanya nggak hoki mulu, nggak tahu kenapa, sial mulu. Entah itu fakta, entah itu mitos. Kalau di kepribadian saya itu fakta. Kalau di kalian kurang tahu. Entah disiram pakai air bunga 7 macam, nggak tahu ya. Untuk ngilangin sialnya itu, saya kurang paham. Oke, mungkin itu dulu. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan tombol lonceng biar ada notifikasi kalau saya update di YouTube. Sorry, videonya saya buat di malam hari karena saya ada waktunya di malam hari. Mungkin itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, see you.